Di kanan, ya. Silakan. Oh, Mas Husnil. Monggo, Mas Husnil. Ada mic-nya ini, tolong. Ini, begini. Ini nih. Ya. Ini masih megang apa di redaksi penerbitan kita, Lentera Hati. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini minta nasihat Gus, karena belakangan ini Gus, bahwa tak bisa dipungkiri bahwa dari berbagai penelitian itu kan Indonesia ini akan mengalami islamisasi yang sangat besar, dan Indonesia akan jadi semacam barometer gitu ya untuk moderatisme di dunia gitu, bahwa wasatiyah dan sebagainya. Tetapi kan kemudian diikuti oleh hal yang paling konkret sekarang, ada teman-teman hijrah gitu ya, bahwa para profesional itu Gus, itu orang-orang yang umum kemudian mereka melirik gerakan yang namanya hijrah. Tetapi kemudian sayangnya dan ini sebagian juga teman-teman saya gitu menanggapi ini dengan negatif Gus. Mereka menganggap bahwa orang hijrah itu kayak walah mereka tahu agama baru sedikit kok udah mulai ngajak-ngajak gitu. Walaupun kita kan tahu balighu anni walau ayah. Nah, tetapi di sisi lain teman-teman kita juga yang punya ilmu nggak mau ngapa-ngapain juga gitu Gus. Ya kan? Ini agak repot gitu. Nah, sementara kalau diminta ayo dong mari kita juga melakukan sesuatu gitu Gus, untuk buat mereka lebih baik juga gitu. Tapi kadang malu, mungkin karena di pesantrennya terlalu tawaduk gitu, sehingga ketika mereka berkiprah banyak Gus yang jadi profesional gitu, teman-teman saya santri untuk ngajar lagi itu pakai dan kadang nggak mau gitu. Nah, kalau Gus Baha yang bicara kan insya Allah didengar itu Gus. Mohon nasihati anak-anak muda NU itu untuk mau ngasih pengajian Gus di di komplek, di musola, di mana, karena itu juga penting gitu Gus. Mungkin itu Gus Bahada, sama satu mungkin nasihati kami untuk bisa tetap jalan istiqomah untuk memegang kesantriannya Gus, gitu Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu kita kurang lebih dari setengah jam menjelang zuhur. Nanti 5 menit sebelum azan sudah kita selesaikan untuk menyediakan waktu berwudu karena orangnya banyak, khawatir tidak cukup ya. Jadi zuhur kita 11.59, 5 menit sebelum itu akan kita hentikan. Nah, kalau pertanyaan Mas tadi yang minta nasihat tadi, ya kalau resiko dakwah pasti gitulah. Kalau resiko dakwah itu ya disalahpahami, terus ada debat-debat kecil, ada tuduh menuduh. Saya pernah ketemu seorang teman, Gus, katanya orang NU itu bid'ah, kafir. Ya bagus lah kata saya gitu. Maksudnya kok kita dikafir-kafirkan tuh bagus, tahlil kafir, pegang kuburan kafir. Kata saya bagus lah. Bagusnya gimana? Ya kita Nabi Musa, istilah kafir itu sebenarnya biasa dulu. Sama tak cerita nih. Pertama Nabi Musa jadi nabi itu datang ke Fir'aun. Fir'aun, saya sekarang sudah jadi nabi dan mengajak kamu menjadi orang baik. Kata Fir'aun apa? Alam nurabbika fina walida wa labista fina min umurika sinin wa fa'alta fa'alatakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Jadi Fir'aun yang menuduh Nabi Musa itu kafir. Makanya kalau kamu tidur kafir tenang saja. Anggap saja kayak Nabi Musa dituduh Fir'aun kata saya. Saya pernah juga di kota dituduh gitu. Saya bilang setelah ada acara gitu, karena orang percaya jimat kafir, percaya ini kafir. Setelah mau jamaah zuhur gini, saya ke belakang. Bapak ada sholat? Enggak, sholat hanya wajib bagi orang Islam kata saya. Terus dia lagi, oh sembrono gitu.
Jadi kalau orang baca sejarah itu biasa saja, tuduh menuduh itu biasa saja sunnatullah. Makanya hadis iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar, atau fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ada yang baca wa kullu bid'atin, ya sama lah. Kalau saya sering baca kulla karena dari ataf inna muhdatsat, jadi tapi ada baca kullu ya tidak apa-apa. Ini secara disiplin grammar Arabik tidak apa-apa. Tapi saya bilang bid'ah itu tetap dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Kalau semuanya itu sayyi'ah, kita pun pernah dituduh gitu. Coba sampean baca awal juz 17. Ma ya'tihim min dzikrim mir rabbihim muhdatsin illastama'u wa hum yal'abun. Ayo coba. Quran juga pernah distatuskan sebagai apa? Muhdas. Ya coba kalau hadisnya wa kullu muhdatsatin bid'ah, berarti Quran ya biasa saja, makanya kan biasa saja. Makanya yang nuduh-nuduh gitu tuh suruh ngaji lagi, paham? Biasa saja. Jadi dulu Nabi itu ya dianggap kafir oleh orang-orang kafir. Makanya mereka kalau bilang soba'a Muhammadun, Muhammad itu melenceng. Ya ayat paling populer tadi loh, Fir'aun berkata sama Nabi apa? Musa, alam nurabbika fina walida wa labitha fina min umurika sinin wa fa'alatakallati fa'alta wa anta minal kafirin. Itu omongannya Fir'aun kepada Nabi Musa. Jadi biasa saja. Kalau sampean tegang berarti ya belum biasa. Ya biasa aja, rileks, santai, ya santai aja. Makanya kalau dakwah itu pokoknya bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Saya punya cerita unik dan ini harus sampean camkan. Dulu ada seorang ustadz, ya ustadz amatir, masih amatir. Datang ke Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu seorang khalifah. Khalifah yang alim termasuk dinasti Abbasiyah. Dia teman akrabnya Imam Malik. Jadi termasuk khalifah yang soleh itu siapa? Harun ar-Rasyid. Ada seorang ustadz masih amatir gitu. Datang ke Harun ar-Rasyid. Ya Amiral Mukminin, inni nasihun laka famusyaddidun alaika fala tajidanna fi nafsika alayya syai'an. Ya Amiral Mukminin, saya akan menasihati kamu, cuma saya agak ekstrim. Tolong jangan dimasukkan hati. Saya akan ngomong keras, lantang. Padahal ini presiden Amirul Mukminin. Terus kata Harun ar-Rasyid, uskut katanya, kamu diam. Uskut, kamu diam katanya. Fa inna Allaha ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika yaqulu ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Hei Ustaz, kamu diam. Allah itu pernah menugaskan orang yang lebih baik ketimbang kamu, yaitu Nabi Musa dan Harun, kepada orang yang lebih buruk ketimbang saya, yaitu Fir'aun. Itu saja ada etikanya, faqula lahu qawlan layyinan. Kok kamu sama saya mau keras? Gak bisa katanya. Itu ustaznya langsung coba, ternyata kamu lebih alim. Jadi memahami Quran itu seorang Amirul Mukminin. Jadi kalau sekarang ada ustadz terlalu tegas, terlalu keras, misalnya sama waliul amri, sama penguasa, itu kata Harun ar-Rasyid, uskut ya ustadz, kamu diam. Inna wa ta'ala qad ba'asa man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan. Musa itu lebih baik ketimbang kamu, Fir'aun lebih buruk ketimbang saya. Itu saja Musa disuruh beretika ketika berdakwah ke Fir'aun. Kamu serampangan saja, gak bisa katanya. Terus ustaznya, oh, ternyata alim kamu. Coba sama ustaznya tadi. Lah saya ingin Quran itu sampai seperti itu di anak-anak PSG. Jadi ayatnya itu ingat, semangatnya ingat, langsung jadi tertanam. Nah kalau sudah gitu sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Jadi sudah menyatu. Jangan kalau ingat ayat apa ya, dicari lagi gak ketemu. Itu di surat apa ya? Terus tanya temannya, saya juga lupa. Jadi ayat itu kalau ulama dulu itu sudah menyatu. Melihat apa saja itu langsung terbaca apa? Ayat. Saya kira demikian, saya mohon maaf karena ya saya ini memang nggak biasa ngaji gini, jadi nggak perlu tadi ada yang kedua ketiga sudah pokoknya. Tapi saya senang kok, secara umum saya senang, penting ngaji. Terus saya mohon yang ngapalkan Quran harus hafal ang dhuhri qalbin. Karena itu cara supaya spontanitas Anda baik. Dulu ketika rame-rame tuduhan bid'ah, tuduhan kafir, orang risau, kiai risau. Saya termasuk orang yang nggak risau. Karena saya ingat betul ketika Fir'aun nuduh Nabi Musa kafir. Jadi tanggap itu biasa saja gitu. Tanggap itu biasa saja.
Ketika semua orang dalil wa